Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Video ini dibuat bersamaan dengan 32 biksu dari Thailand yang datang ke selatan untuk mencari Borobudur, berjalan kaki. Itu tentu saja adalah sebuah perjalanan yang sangat melelahkan dan menantang, dan siapapun yang mengendorse sepatu atau sendal mereka pasti mendapatkan keuntungan yang sangat besar, karena di sisi lain juga ternyata masyarakat Indonesia sangat antusias untuk menjamu mereka. Mereka menyampaikan salam, mereka menyediakan tempat beristirahat, bahkan ada ormas di Indonesia yang sampai menyediakan pijatan untuk para biksu itu dan lain sebagainya. Dan orang-orang biksu itu tentu saja merasa bahagia, merasa sangat senang dan terhormat. Mereka mengatakan bahwa sebelum datang ke Indonesia, mereka mendapatkan cerita-cerita bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang intoleran, penuh dengan Islam radikal dan sebagainya. Tetapi ketika mereka datang ke Indonesia, mereka menemukan masyarakat Indonesia tentu saja adalah masyarakat yang sangat ramah tamah. Cerita-cerita, citra-citra bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang ramah tamah, masyarakat yang murah senyum, itu benar-benar terbukti dari kisah 32 biksu yang datang ke Nusantara ini. Tetapi yang luar biasanya adalah di sisi lain ternyata masyarakat Indonesia itu antar umat beragamanya ada sebuah fenomena yang tidak baik sejak tahun 2000-an sampai sekarang, khususnya antara Islam dan Kristen. Mereka itu bikin persaingan-persaingan yang tidak sehat gitu. Misalkan ada pembakaran rumah ibadah, ada penyegelan rumah ibadah, kemudian di media sosial itu perang. Ada orang-orang yang secara sengaja bikin konten untuk menghujat dan mendiskreditkan agama yang lain, tapi ngakunya di situ apologi agama. Ada yang seperti itu. Kemudian ini bukan seberapa, karena ketika kita masuk ke tempat kerja, ke dunia kerja dan ke tempat pendidikan, itu diskriminasi banyak sekali. Jadi di sekolah-sekolah yang mayoritas dikuasai oleh orang-orang Islam, misalkan banyak orang-orang Kristen yang terdiskriminasi. Atau misalkan di tempat kerja banyak sekali perusahaan-perusahaan Kristen yang Cina-Cina gitu, yang kalau bisa tidak menerima orang-orang Islam, tidak menerima orang-orang lokal yang semacam itu. Itu terjadi di mana-mana. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa di satu sisi ketika para biksu Buddha datang ke Indonesia mereka disambut dengan gegap gempita, tetapi di sisi lain antar umat beragama di Indonesia menjadi sangat bermasalah? Ya, jawabannya sih banyak sebenarnya. Kita bisa mengajukan beberapa opsi. Di antaranya ya, masyarakat yang lahir dari latar belakang yang sama, biasanya mereka memiliki persaingan yang kuat dan ketat. Misalkan seperti itu alasan pertama. Atau ada alasan yang lain, misalkan sebagian masyarakat Indonesia menganggap bahwa Kristen masuk bersama penjajahan, sehingga orang-orang yang berpikir tentang heroisme masa lalu atau romantisme masa lalu selalu mengaitkan bahwa kristenisasi atau orang-orang Kristen itu sebenarnya adalah bagian dari penjajahan di Indonesia. Atau ada juga yang menyangkut dengan urusan-urusan framing gitu. Misalkan orang lokal itu yang bukan Kristen itu adalah orang pemalas, sedangkan orang Islam menganggap orang Kristen itu adalah orang yang melegalkan zina dan kemaksiatan dan sebagainya, dan banyak cerita-cerita semacam itu. Tetapi di episode ini kita tidak akan membuat episode ini semacam ensiklopedik gitu. Kita hanya akan melihat dari satu perspektif saja. Kenapa orang-orang Kristen bermasalah dengan orang-orang Islam, dan begitu pun sebaliknya. Simak videonya sampai tuntas. Takut murtad. Yuk kita mulai. Islam Kristen sering berantem di Indonesia, di media sosial atau di tempat-tempat kerja. Itu alasannya adalah karena mereka terjebak pada rasa takut semu. Jadi misal orang-orang Islam itu takut sama orang-orang Kristen karena orang-orang Kristen lebih maju secara pengetahuan dan mereka lebih maju dalam hal ekonomi. Sedangkan orang-orang Kristen itu takut pada orang-orang Islam karena orang-orang Islam itu mayoritas dan menguasai pemerintahan. Dan karena itu maka masing-masing itu dilanda rasa takut yang semu gitu, karena mereka itu terjebak pada identitas komunal mereka. Mereka tidak berpikir bahwa mereka itu bangsa Indonesia, mereka tidak berpikir bahwa ras mereka sebenarnya sama, mereka tidak berpikir bahwa mereka sebenarnya sama-sama manusia. Mereka berpikir pada detail-detail yang destruktif, bahwa kami memiliki identitas seperti ini dan bersaing dengan orang dengan identitas seperti itu. Kami memiliki keunggulan di bidang ini tapi kalah di bidang ini sehingga kami takut. Begitupun hal yang sebaliknya. Maka muncul ujaran-ujaran, misalkan
Jangan deket-deket sama orang Kristen, nanti ada murtadisasi gitu. Ada yang seperti itu. Atau misalkan orang-orang Kristen ngomong, udah nggak usah bahas-bahas politik, kita mah orang minoritas lah, ngapain juga bisa ngomong yang seperti itu, nggak akan bisa mengubah apapun gitu. Nah, pikiran-pikiran dan ujaran-ujaran seperti itu adalah wujud dari rasa takut. Dan rasa takut itu adalah salah satu bahan bakar untuk memunculkan persaingan dan pertentangan. Dalam hal ini, konflik atau minimal kontravensi antara Islam dan Kristen itu sama sekali tidak terkait dengan agamanya, tetapi terkait dengan identitas komunal yang mereka ciptakan sendiri untuk kemudian menciptakan rasa takut baru, rasa takut semu, bahwa mereka musuh kita, mereka lawan kita, mereka adalah pesaing kita. Nah, kenapa hal ini tidak terjadi pada orang-orang Buddhis gitu? Kenapa orang Buddhis di Indonesia dibiarkan saja dan ketika ada yang datang malah digituin gitu, disambut? Ya alasannya adalah karena orang-orang Buddhis itu dianggap bukan sebuah ancaman. Nah, karena mereka tidak dianggap sebagai sebuah ancaman, maka mereka tidak ditakuti. Dan karena tidak ditakuti, maka karakteristik asli orang Indonesia yang suka menyambut orang dan hal yang semacam itu kemudian muncul kembali. Itu masalahnya. Jadi sebenarnya permusuhan Islam dan Kristen itu gara-gara rasa takut semu itu. Tetapi kenapa orang-orang Buddhis dianggap bukan ancaman, sedangkan Islam dan Kristen dianggap sebagai sebuah ancaman? Ya alasannya itu adalah karena orang-orang Islam dan orang-orang Kristen itu sama-sama menganut ajaran agama misi. Begitu. Jadi di masa yang sangat lampau, orang-orang Nusantara itu kedatangan orang-orang Islam yang kemudian karena motif mereka para penyebar agama itu adalah berdagang dulu secara ekonomi dan kemudian menyebarkan ajaran agama Islam, maka mereka segera saja menguasai wilayah-wilayah pesisiran. Sebaliknya, tak lama kemudian orang-orang Kristen datang dengan para misionaris dan zendingnya. Mereka tidak kebagian tempat di pesisir-pesisir yang sudah dikuasai oleh orang-orang Muslim, sehingga mereka terpaksa masuk menyelusup ke pedalaman. Jadi sekarang di pedalaman itu banyak yang dikuasai oleh orang-orang Kristen, sedangkan yang di pinggiran itu banyak dikuasai oleh orang-orang Islam. Ketika orang-orang Kristen yang di pedalaman mulai berinteraksi dengan orang-orang pesisir dan orang-orang pesisir yang Islam mulai berinteraksi masuk ke wilayah-wilayah yang lebih dalam, nah mereka mulai bersaing, kan dua-duanya itu mulai menyebarkan misi ajaran agama mereka, dan persaingan itulah yang menjadi awal mula bagi permusuhan, kontravensi dan hal yang sebagainya sampai hari ini. Itu masalahnya tuh di situ. Lalu kenapa muncul agama misi yang seperti itu? Nah, di sini ada sebuah kesalahan gitu ya, kesalahan dari banyak sekali orang-orang yang menganut agama Islam dan Kristen. Kesalahannya itu apa? Jadi gini Baraya, Islam dan Kristen itu adalah ajaran cinta kasih, ajaran agama misi. Kenapa bisa cinta kasih dan misi itu seperti itu? Karena muncul pikirannya itu awalnya muncul dari bahwa kebenaran itu hanya milik kami sendiri. Secara monopolistik itu adalah milik kami. Jadi orang Islam percaya bahwa ajaran agama Islam adalah yang benar, yang lain tidak tahu. Sedangkan yang Kristen, kami yakini bahwa ajaran Kristen itu yang benar, yang lain tidak tahu. Nah, karena seperti itu dan kemudian karena ajaran kasih itu, mereka berpikiran kalau tidak beragama Islam atau kalau tidak beragama Kristen, maka masuk neraka. Maka itu akan dibenci Tuhan atau hal yang semacam itu. Nah, karena itu maka mereka harus menyebarkan ajaran agamanya untuk menyelamatkan orang-orang yang ada di sana. Jadi awal mula dari ajaran misi itu seperti itu, dari kasih. Jadi bahwa misalkan orang Islam melihat kalau orang-orang non-Islam itu banyak melakukan kemaksiatan, banyak melakukan kerusakan di muka bumi, dan mereka tidak menyembah Tuhan dengan cara yang benar, maka agar murka Tuhan tidak datang pada mereka di dunia dan akhirat, maka mereka harus diselamatkan. Makanya namanya Islam, diselamatkan, diajak masuk ke dalam ajaran agama Islam, kemudian diajari untuk tidak melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Prinsipnya itu seperti itu. Sehingga ketika mereka menyebarkan ajaran agama misi itu, mereka sebenarnya atas dasar cinta kasih. Itu ajaran Islam dan Kristen pada awalnya seperti itu. Tetapi pada masa-masa berikutnya terjadi pergeseran yang sangat radikal. Jadi pola pikirnya itu berubah. Jadi kenapa saya mengajak kamu ke dalam agama saya, itu bukan gara-gara kasih, tapi gara-gara kami memiliki kelompok yang besar, itu memiliki kelompok yang besar, ayo banyak-banyakan kelompok gitu. Karena ada dalam persaingan, dan inilah yang pada akhirnya memunculkan konflik. Karena semestinya ajaran agama kasih, tapi kemudian berubah menjadi ajaran agama konflik, karena jadi kubu-kubuan, banyak-banyakan. Makanya kemarin di TikTok dan di short YouTube itu ada satu video yang viral, itu penontonnya jutaan. Ada kesaksian dari seorang muslimah baru beres umroh, tapi malah murtad masuk Kristen gitu ya. Ada videonya potong di situ. Nah, kalimat pertama di komentar pertama yang paling banyak like-nya itu adalah kata orang Islam nih, kami tidak butuh perempuan yang semacam itu. Nah,
Nah, itu artinya apa? Pikirannya salah, perspektifnya salah. Mereka menganggap bahwa agama itu kubu-kubuan. Jadi, kami gak butuh lah kalau orang dia, jadi kan itu adalah kubu-kubuan. Seharusnya yang dipikiran itu, saya mau mengajak dia masuk ke dalam ajaran agama Islam, karena hanya Islam saja yang membawa kepada kebaikan orang itu. Saya sangat sayang pada orang itu, sampai saya tidak mau dia mendapatkan murka dari ilahi. Gitu kan sepertinya pikirannya itu seperti itu. Nah, kalau pikirannya seperti itu, terus kemudian dia menolak, ya udah nggak mau, saya nggak mau masuk Islam gitu, hal yang semacam itu, maka itu tidak akan memunculkan sebuah konflik besar, dan tidak akan memunculkan rasa sakit hati, dan tidak akan memunculkan rasa persaingan. Ya biasa-biasa aja, karena motifnya adalah cinta kasih. Tapi karena motifnya sekarang adalah identitas komunal, bahwa saya Islam harus semakin lama semakin banyak, semakin lama semakin banyak, yang Kristen juga semakin lama semakin banyak, ayo banyakin umat kami untuk misalkan menjelekan agama itu, untuk membuktikan bahwa ajaran kami adalah yang paling benar, yang dia salah semuanya. Kemudian bikin channel-channel untuk menghujat agama lain, membuktikan bahwa ajaran agama lain salah dan sebagainya. Itu pikiran-pikiran yang ngaco gitu. Pikiran-pikiran yang muncul gara-gara setan telah merasuki jiwa mereka. Jadi agama kasih berubah menjadi agama konflik gitu. Dan seperti biasa, pada akhirnya ketika orang berpikir dengan cara yang salah tentang agamanya, maka logika mereka jadi bulak-balik, jadi kacau gitu. Jadi banyak cacat logika gitu. Misalkan, saya kemarin ketemu sama Chinese, teman saya gitu ya. Kemudian kita ngobrol-ngobrol, terus mereka mengatakan, ya kami mah nggak bisa apa-apa lah, kami kan suku minoritas, agama minoritas gitu ya. Ya kami nggak bisa apa-apa gitu. Kan bilangnya seperti itu. Itu ngaco, dalam 3 logika saja, satu kalimat 3 logika salah gitu. Apa kesalahan yang pertama? Kesalahan yang pertama kita lihat ya. Dia mengatakan bahwa kami itu ya nggak bisa berbuat apa-apa karena suku kami itu minoritas. Mana ada ceritanya di Indonesia suku Cina itu minoritas? Gitu. Kan nggak ada. Yang sebenarnya terjadi adalah seluruh suku bangsa di Indonesia itu minoritas. Karena yang dimaksud dengan mayoritas itu adalah 50% plus. Itu disebutnya mayoritas, sehingga mereka bisa mengangkangi semua kalau disatuin. Itu namanya mayoritas gitu. Nah, di Indonesia orang Sunda berapa persen? Sekitar 27 sampai 29% minoritas kan? Atau orang Ambon berapa juta sih di sana? 5, 6, 7 juta itu minoritas tentu saja. Orang Minahasa jauh lebih sedikit lagi dibandingkan orang Cina yang jauh lebih besar populasinya. Orang Cina gak berhak mengatakan bahwa mereka itu suku yang minoritas. Kebanyakan suku di Indonesia itu minoritas, kecuali kalau misalkan di Jawa, mayoritas di Pulau Jawa ya, mayoritas orang Jawa. Ya iya, itu betul. Tapi kalau misalkan se-Indonesia tidak ada suku mayoritas dan tidak ada suku minoritas, semuanya sedikit-sedikit. Bayangin aja 280 juta penduduk Indonesia dibagi menjadi sekian ratus suku bangsa di Indonesia yang berbeda-beda. Itu kan tentu saja semuanya menjadi jumlahnya sangat sedikit. Itu masalahnya. Atau misalkan ketika mereka mengatakan bahwa ya kan kami itu agamanya minoritas. Nah, ini juga sebenarnya adalah pernyataan yang agak keliru. Secara legal, agama mereka itu minoritas. Katakanlah Kristen gitu. Cuman 10% kalau disatuin antara Katolik dengan Protestan. Anggaplah seperti itu gitu ya. Tapi itu sebenarnya bukan minoritas. Karena apa? Karena yang membela mereka itu sama banyaknya dengan yang menentang mereka. Atau yang membela mereka bahkan jauh lebih banyak daripada yang menentang mereka. Kan begitu. Jadi ketika mereka misalkan dilecehkan atau apa, yang menggaung-gaungkan, yang protes itu, misalkan ketika ada gereja dibakar gitu, orang-orang Kristennya banyak yang diem, yang ngelawan itu justru adalah orang-orang Islam lewat Komnas HAM lah, lewat Cokro TV lah, lewat politisi-politisi dari PDIP lah, lewat orang-orang yang seperti itu. Jadi mereka itu gak layak untuk disebut sebagai minoritas, karena walaupun secara legal mereka itu agamanya lain, tetapi mereka ada dalam kubu yang sama besar dengan pesaingnya gitu, atau bahkan kubu yang lebih besar daripada pesaingnya. Bahkan Presiden mengucapkan selamat hari Natal misalkan kepada mereka gitu kan. Dan kalau misalkan dikatakan mereka tidak memiliki kuasa juga, itu ngaco banget Baraya. Jadi misalkan yang Kristen katanya, wah kami didiskriminasi, kami di pemerintahan aja susah ya, bla 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 dan sebagainya gitu ya. Yang kemarin itu Johnny Plata yang katanya menjadi salah satu koruptor terbesar sepanjang sejarah Indonesia, dia Kristen. Bukan soal koruptor jadi Kristennya, bukan, tapi sebelum jadi koruptor itu dia pejabat tinggi, dia menteri, yang menunjukkan bahwa orang Kristen di dunia pemerintahan Indonesia diterima dengan sangat baik. Secara rata-rata ada 10% orang Kristen di kabinet Indonesia dalam sejarah. Dan itu sesuai dengan proporsi jumlah penduduk orang-orang Kristen di Indonesia. Atau misalkan kemarin Verdi Sambo, itu sebelum ditangkap itu jabatannya apa?
polisinya polisi. Dia salah satu puncak kepolisian dan nggak jadi masalah. Artinya apa? Dia orang Kristen tapi bisa. Jadi jangan berpikir bahwa kita tidak memiliki peluang yang sama, kita terdiskriminasi dan sebagainya. Iya, kita di banyak sekali posisi kita banyak terdiskriminasi. Orang Islam didiskriminasikan di perusahaan-perusahaan Kristen. Jangan ngelak ya, saya punya datanya. Dan orang-orang Kristen dan orang-orang Kristen juga susah sekali untuk mencapai pekerjaan di tempat-tempat tertentu. Itu juga jangan mengelak karena memang banyak diskriminasi seperti itu. Ya, itu benar, tetapi itu justru lahir dari pola pikir yang salah, bukan gara-gara dari agamanya, tapi gara-gara ketakutan semu. Ketakutan semu diantaranya apa? Kemarin ketika saya bikin video tentang siapa di balik Ferdy Sambo, itu setengah dari kolom komentar itu menakut-nakuti saya dalam tanda kutip. Hati-hati hilang dan sebagainya. Padahal mereka terjebak pada ketakutan semu. Saya tidak terjebak pada ketakutan semu itu dan saya baik-baik aja bikin video seperti ini. Dan saya tidak akan hilang atau tidak akan apa, biasa-biasa aja. Karena saya memiliki argumentasi yang kuat dan saya menggunakan diksi-diksi yang sebenarnya netral. Atau misalkan ketika saya mengkritik Habib Bahar, wah itu mentalnya kuat banget karena saya tidak berani untuk seperti itu. Ya, karena Habib Bahar itu dibayangkan sebagai orang yang sangat berbahaya, sangat menakutkan, memiliki barisan yang sangat fanatik dan sebagainya. Ya, gak seberbahaya itu Baraya sebenarnya. Baraya itu semuanya, atau kebanyakan masyarakat kita itu terjebak pada rasa takut semu yang dimunculkan oleh media-media, yang media-media itu kita pilih sendiri gitu. Itu yang gelembung, yang bubble media itu Baraya semuanya terjebak di situ. Kalau misalkan Baraya mau berpikir secara lebih rasional, ayo kita berpikir secara lebih rasional agar kita tidak terjebak pada rasa takut semu itu. Kenapa kita tidak boleh terjebak pada rasa takut semu itu? Karena kita punya sebuah bangsa yang harus sama-sama dibangun, bukan di dalamnya kita malah bersaing satu sama lain. Kesalak. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.